Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ingin memulai dengan satu informasi bahwa 124 tahun yang lalu bangsa ini melahirkan tokoh besar yang setelah proklamasi kemerdekaan secara aklamasi ia dipilih untuk menduduki jabatan wakil presiden pertama dari bangsa yang baru merdeka tersebut. Ya, itu tidak lain daripada sosok yang kita kenal sebagai Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Dan ketika kita bicara tentang tokoh ini, Tempo itu menyebutnya sebagai buku yang tidak pernah tamat dibaca. Dari apa yang disampaikan Tempo itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita bicara tentang Bung Hatta, maka itu tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Karena saking banyaknya perjuangan-perjuangan yang ia lakukan, saking banyaknya pengalaman-pengalaman yang ia perlihatkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga kemudian jelas kan, ketika kita bicara itu ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa ini pernah mengenal istilah Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu di dalamnya ada Soekarno dan ada Muhammad Hatta. Soekarno itu merupakan representasi dari orang Jawa, sedangkan Muhammad Hatta itu representasi dari luar Jawa. Sehingga bangsa ini dipimpin oleh orang Jawa dan luar Jawa, kan? Atau bahasa sederhananya bahwa bangsa ini didirikan oleh tidak hanya pada satu golongan, tetapi semua golongan ikut mendirikan. Kalau kita bicara tentang Dwi Tunggal ini, ada perbedaan dan ada persamaannya. Kalau kita bicara tentang perjuangannya, kan? Perbedaan perjuangan di antara dua tokoh itu tidak bisa dilepaskan dari perbedaan latar belakang pendidikannya. Bung Karno corak perjuangannya atau gerakan perjuangannya dalam membebaskan bangsa ini itu hanya pada tataran skala nasional. Berbeda halnya dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ketika dia berjuang bukan hanya pada tataran nasional, tetapi bahkan pada tataran internasional. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa skala perjuangan di antara keduanya itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikannya. Bung Karno ketika mengenyam pendidikan itu tidak pernah meninggalkan negeri jajahan atau tidak pernah meninggalkan Indonesia dalam menempuh pendidikan. Berbeda halnya dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ketika dia menempuh pendidikan, ia bahkan menempuh pendidikan sampai ke negeri induk, kan? Nah, sekaitan dengan hal tersebut, di sini saya memiliki buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta dengan judul Untuk Negeriku, Bukit Tinggi, Rotterdam, lewat Betawi, sebuah autobiografi. Dari judulnya ini kita bisa memahami bahwa latar belakang pendidikan Bung Hatta itu yang pertama dia harus menyelesaikan pendidikannya di Bukit Tinggi, di kampung halamannya. Yang kedua, setelah pendidikan di kampung halamannya selesai, maka dia melanjutkan studinya ke daerah Betawi. Maka dia datang ke Jawa. Setelah selesai di Jawa, maka dia melanjutkan studinya ke Rotterdam atau negeri induk. Sehingga wajar kemudian dua tokoh ini skala perjuangannya itu berbeda. Ada skala nasional dan ada skala internasional. Nah, tetapi meskipun berbeda perjuangannya, persamaan antara keduanya juga tetap ada. Persamaannya itu tadi bahwa mereka sama-sama berjuang untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan. Yang kedua persamaannya adalah keduanya tidak bisa lepas dari penjara. Dan itu memang konsekuensi ketika mereka berjuang. Meskipun Bung Hatta itu mengenyam pendidikan ke negeri induk atau ke negeri Eropa yang suasana politiknya itu beda sekali dengan negeri jajahan, tetapi bahkan sampai di sana Bung Hatta tetap dimajukan ke pengadilan.
kan. Pada tahun 1927 ketika gencar-gencarnya dalam menjalankan program dari organisasi yang dipimpinnya yaitu Perhimpunan Indonesia, justru Bung Hatta kemudian ditangkap, dan kemudian beberapa bulan setelah ditangkap baru dimajukan ke pengadilan, kan. Ditangkap pada tahun 1927, nanti pada bulan Maret, kan, bulan 9 1927, Maret 1928 itu baru dimajukan ke pengadilan. Coba bayangkan berapa bulan Bung Hatta harus ditahan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bung Hatta ditahan tanpa ada penelitian terdahulu, tanpa ada penyelidikan terdahulu. Namun kemudian belakangan dimajukan ke pengadilan nanti di bulan Maret itu. Jadi harus mendekam beberapa bulan dalam penjara, baru setelah itu dimajukan ke pengadilan. Dan ketika dimajukan ke pengadilan, ini ada pelajaran besar yang diberikan oleh Bung Hatta ketika ia dimajukan ke pengadilan. Ketika dimajukan ke pengadilan pada Maret 1928, Bung Hatta itu melakukan pembelaan diri, di mana naskah pembelaan dirinya itu kemudian dikenal sebagai Indonesia Freeze, atau setelah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Indonesia Merdeka. Tetapi buku yang ditulis oleh Bung Hatta ini, autobiografi yang ditulis, itu tidak semua dimasukkan ke dalam buku ini pembelaannya, hanya sebagian. Kenapa? Ya karena memang ketika Bung Hatta itu melakukan pembelaannya hanya sedikit waktu yang diberikan untuk membela diri. Tapi yang menarik bahwa pembelaan Bung Hatta itu bukan hanya membela dirinya sendiri, tapi bahkan ketika dia membela dirinya itu tidak bisa dilepaskan dari membela bangsanya. Mana buktinya? Jadi pembelaannya itu bukan hanya membela dirinya, tapi membela juga bangsanya, termasuk menampar pemerintah kolonial dan menyadarkan hakim-hakim yang ada di pengadilan itu. Kita bisa lihat, kan? Yang pertama, coba lihat informasi yang diberikan oleh Muhammad Hatta ketika dia membela diri. Yang pertama, ketika dia membela diri, dia langsung mengutip isi dari terbitan surat kabar Perhimpunan Indonesia yang bernama Indonesia Merdeka yang diterbitkan pada tahun 1924 di halaman pertama. Dia katakan begini, saya bacakan saja. Cepat atau lambat, pada suatu ketika bangsa yang terjajah mengambil kembali kemerdekaannya. Itu adalah hukum besi sejarah dunia. Artinya apa? Bung Hatta ingin memberikan pemahaman kepada para hakim maupun pemerintah kolonial bahwa bangsa yang terjajah itu suatu saat nanti pasti akan merdeka. Pasti akan merdeka, karena itu adalah hukum besi sejarah dunia. Siapapun bangsa yang dijajah pasti akan merasakan kemerdekaan, pasti akan mengambil kemerdekaannya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bung Hatta juga memberikan pemahaman kepada para hakim bahwa dia berdiri di sana bukan sebagai penjahat. Coba lihat di kalimat selanjutnya dia katakan, kami berdiri di sini bukan sebagai penjahat, melainkan kami orang-orang yang jujur yang membela keyakinan kami. Itulah tadi yang diperjuangkan oleh Muhammad Hatta, bahwa karena bangsanya itu dijajah, maka wajar kemudian ketika dia bergerak untuk melepaskan bangsanya yang dijajah tersebut itu, sehingga itu kemudian bukan satu kesalahan, kan? Tapi itu justru merupakan satu keyakinan yang sangat benar. Olehnya itu ketika dia ditangkap, Bung Hatta tidak melarikan diri. Karena itu menandakan bahwa Bung Hatta itu bukan orang yang salah. Ketika Bung Hatta melarikan diri dalam pandang Bung Hatta, maka tentu Bung Hatta itu pasti salah. Kenapa? Karena dia takut ditangkap. Tapi ini tidak. Bung Hatta justru kembali ke Belanda karena saat itu Bung Hatta ada di luar Belanda. Tapi setelah diketahui bahwasanya penggeledahan, justru Bung Hatta kembali. Seharusnya ketika Bung Hatta itu salah, maka pasti dia tidak akan pernah kembali ke Belanda. Tapi pada nyatanya dia meninggalkan Paris untuk kembali ke Belanda kembali. Nah, apalagi yang disampaikan oleh Bung Hatta di parlemen itu? Ini sangat menarik. Di akhir pembelaannya, Hatta mengutip kata-kata dari René de Clercq, kan? Apa kalimatnya? Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku.
ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Apa yang disampaikan oleh Bung Hatta itu memberikan kita pelajaran besar bahwa bangsa yang dicintai oleh Bung Hatta itu lahir dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatannya. Artinya apa? Kalau kita ingin tarik pelajaran di dalamnya bahwa kalau bangsa ini mau merdeka, maka bangsa ini harus diperbuat oleh orang-orang yang jujur tadi itu. Kan yang kita sebutkan tadi bahwa Bung Hatta itu dimajukan ke pengadilan bukan sebagai orang penjahat, kan, tapi dia dimajukan ke pengadilan karena membela keyakinannya bahwa bangsanya harus merdeka. Coba bayangkan, ketika ini dijalankan, maka tentu bangsa ini tidak akan pernah merasakan yang namanya kesengsaraan. Kenapa? Karena dengan usaha dari rakyatnya, dengan usaha dari pemimpinnya, maka pasti bangsa ini akan berkembang sebagaimana yang Bung Hatta perlihatkan. Karena dia mencintai Indonesia sehingga dia harus berjuang dalam menentang kolonialisme. Itu satu bukti bahwasanya Bung Hatta itu sangat cinta dengan bangsanya, sehingga kemudian hasilnya adalah bangsanya terbebas dari penjajahan. Itulah yang disebutkan tadi, hanya ada satu negeri yang kucintai, ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Bukan malah sebaliknya, bahwa dari perbuatan itu justru bangsa ini mengalami kemunduran. Bangsa ini bukan justru bahwa dari perbuatan itu bangsa ini mengalami kesengsaraan, kan? Nah, coba ya kan. Nah, jadi banyak sekali kehidupan Bung Hatta yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, dan pada akhirnya bahwa kita betul-betul harus menjalankan apa yang disebut oleh Bung Hatta tadi di depan para hakim di pengadilan Den Haag, bahwa bangsanya itu tumbuh karena perbuatannya, bukan bangsanya itu mundur karena perbuatannya. Sekian.